Seorang anak di Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, tega menghabisi nyawa ibu kandung sendiri dengan cara memukul, serta menggorok leher hingga tewas. Usai melakukan pembunuhan sadis tersebut, keesokan harinya tersangka menyerahkan diri ke Polsek Pangkalan Lada. Peristiwa pembunuhan membuat geger warga Jalan Ahmad Yani, kilometer 40, RT 21, Desa Pandu Senjaya, Kecamatan Pangkalan Lada, Senin 20 November 2023. Pelaku berinisial MFS menyerahkan diri ke Polsek Pangkalan Lada pada hari Senin sore sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dalam press release yang digelar Polres Kota Waringin Barat, Kapolres Kobar AKBP Bayu Wicaksono menyampaikan bahwa aksi pembunuhan sadis anak terhadap ibu kandung dilakukan MFS pada hari Minggu 19 November 2023 sekitar sore di rumah sang ibu berinisial WT 45 tahun. Menurut pengakuannya kepada petugas, pelaku menghabisi nyawa ibu kandungnya dengan cara memukul menggunakan setrika listrik, kemudian menggorok leher ibunya dengan pisau dapur hingga tewas. Usai menghabisi nyawa ibunya pada Minggu petang, kemudian pelaku mengurung diri di dalam kamar hingga Senin 20 November tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baru pada keesokan harinya pelaku menyerahkan diri ke Mapolsek Pangkalan Lada. Sebelum kejadian tersebut, pelaku yang diketahui masih kuliah di salah satu universitas di Semarang, Jawa Tengah, pulang ke rumahnya di Pandu Senjaya, Kecamatan Pangkalan Lada pada hari Jumat dan sampai di rumah pada hari Sabtu. Saat ditanya alasan dirinya tega menghabisi orang tua yang telah melahirkan tersebut karena sakit hati dan sering dimarahi oleh ibunya tersebut. Dan puncaknya pada saat kejadian, korban sempat cekcok dengan tersangka yang kemudian berujung pada penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka ini sering dimarahi oleh ibunya melalui telepon, sehingga pada hari Jumat pada tanggal 17 November 2023 jam 3.00 berangkat menuju Surabaya dengan menggunakan kereta pelaku ini. Sampai di Surabaya kemudian jam 13.00 tersangka menuju Pangkalan Bun dengan menggunakan pesawat dan tiba di Bandara Pangkalan Bun sekitar jam 14.30 waktu Indonesia Barat, yang mana kemudian tersangka istirahat di sebuah masjid yang ada di depan Hypermart. Kemudian pada hari Sabtu 18 November tersangka berangkat dari Pangkalan Bun menuju Simpang Runtuh dengan menggunakan mobil ojek, yang mana kemudian tersangka istirahat lagi untuk makan di sana. Setelah itu tersangka pulang ke rumah dengan menggunakan ojek dan tiba di rumah sekitar jam 21.30. Setelah itu tersangka tidur di rumah barakan yang ada di belakang rumah tersangka atau rumah orang tuanya, dan istirahat. Kemudian pada hari Minggunya 19 November sesuai dengan yang saya sampaikan, bangun, merokok dulu di gazebo yang di belakang rumah. Kemudian jam 16.30 tersangka masuk ke dalam rumah melalui pintu depan dan langsung menuju kamar korban, yang mana pada saat itu korban sedang duduk di pojokan kasur sambil main handphone sehabis sholat, yang mana kemudian tersangka duduk di samping kiri korban dan terjadi percakapan. Di situ korban mengatakan, kalau tersangka anak dajjal, otakmu dipakai atau enggak, kupingmu kamu buang kemana, jangan panggil aku mama, kamu bukan anakku. Yang membuat tersangka langsung mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangan, yang mana kemudian setelah itu tersangka memukul pada bagian wajah korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 2 kali, yang mana setelah itu kemudian tersangka menjatuhkan tubuh korban di lantai kamar dengan cara ditarik yang menyebabkan korban terungkup. Dan pada saat korban mau bangun dari belakang, tersangka memukul lagi pada bagian belakang kepala korban sebanyak 4 kali dan samping kepala korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan setrika. Setelah itu menggunakan
tangan kanan 2 kali, yang mana pada saat itu tersangka melihat darah sudah banyak di lantai kamar. Selain mengamankan tersangka, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 buah setrika yang digunakan tersangka untuk memukul, serta sebilah pisau dapur yang digunakan untuk menggorok leher serta sejumlah barang bukti lainnya. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal seumur hidup dan sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Tim Liputan, SBTV.